stupid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Feranita dari kelas EFC semester 5 akan menjelaskan materi tentang analisa jabatan. Analisa jabatan terdiri dari dua kata, yakni analisa dan jabatan. Analisa adalah aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi komponen atau unsur serta keterkaitan fungsinya. Sedangkan jabatan adalah sekumpulan tugas dan tanggung jawab tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, analisa jabatan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Sedangkan menurut Dissler, analisa jabatan merupakan prosedur untuk menentukan tanggung jawab posisi dan siapa yang akan dipekerjakan. Menurut Dissler, bahwa sumber daya manusia bisa mengumpulkan beberapa informasi berikut melalui analisis jabatan, yaitu yang pertama, aktivitas kerja, yang kedua, perilaku manusia, yang ketiga, mesin, alat, perlengkapan, dan bantuan kerja yang digunakan, yang keempat, standar kinerja dan konteks jabatan, yang kelima adalah tuntutan manusiawi. Secara umum, tujuan analisis jabatan adalah untuk mengidentifikasi pekerjaan, bidang pekerjaan, kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban pekerjaan, serta untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar kerja. Sedangkan menurut Gomes ada 12 tujuan analisa jabatan, yakni yang pertama adalah analisis jabatan atau job description, yang kedua penyusunan pekerjaan atau job classification, yang ketiga evaluasi pekerjaan atau job evaluation, yang keempat restrukturisasi desain pekerjaan atau job design restructuring, nomor 5 adalah persyaratan personil atau personal requirement, nomor 6 penilaian kinerja atau performance appraisal. Yang ketujuh adalah pelatihan pekerjaan atau worker training, yang kedelapan mobilitas pekerjaan atau worker mobility, yang kesembilan efektivitas atau efficiency, yang kesepuluh pengaman atau safety, yang kesebelas perencanaan SDM atau sumber daya manusia yang disebut dengan human resource planning, yang ke-12 atau yang terakhir adalah hukum atau legal. Menurut Dewi Anggraini, metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi jabatan adalah yang pertama, metode wawancara atau interview, yang kedua, metode diskusi panel atau panel of experts, yang ketiga, metode daftar pertanyaan atau kuesioner, yang keempat, metode buku harian kerja atau diary, nomor 5, metode pengamatan atau observation. Prosedur analisa jabatan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan tujuan analisa jabatan. Yang kedua, perencanaan analisa jabatan. Yang ketiga, pengumpulan data jabatan. Yang keempat, pengolahan data jabatan. Yang kelima, penyajian hasil analisa jabatan dalam bentuk uraian jabatan. Yang keenam, penyusunan program-program manajemen sumber daya manusia. Menurut Niti Semito, manfaat analisa jabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai landasan untuk melaksanakan mutasi. Yang kedua, landasan untuk melaksanakan promosi yang bertujuan untuk karyawan lebih kreatif dalam berkompetisi dalam jabatan tersebut. Yang ketiga, landasan untuk melaksanakan pelatihan. Yang keempat, landasan untuk melaksanakan kompensasi. Yang kelima, landasan untuk melaksanakan syarat lingkungan kerja. Yang keenam, landasan untuk pemenuhan kebutuhan peralatan. Sekian pembahasan artikel yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.